tanggal 28 Oktober 2028 itu merupakan golden moment bagi Indonesia. Ya, menurut Frans Magnus Suseno, tanggal 28 Oktober itu sesungguhnya hari lahirnya Indonesia. Ya, jadi Frans Magnus Suseno menjelaskan bahwa tanggal 28 itu hari lahir, sementara tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari terbitnya akte kelahiran. Ya. Jadi, mengapa tanggal 28 dijadikan sebagai hari lahir Indonesia oleh Frans Magnus Suseno? Karena pada tanggal 28 Oktober 1928 itu pemuda telah berikrar, ya, mendeklarasikan Indonesia jadi persatuan untuk Indonesia. Ya. Jadi ini momentum yang sangat penting sekali, dan kita tahu bahwa golden moment itu merupakan proses yang panjang, dan di sini kita harus mengakui juga ya kontribusi politik etik Belanda yang mulai berlaku 1901, lalu muncullah banyak model pendidikan untuk pribumi, dan dari sini kebanyakan pemuda-pemuda yang nanti bergerak menciptakan jong-jong, ya, jong Java, jong Celebes, dan jong-jong yang lain itu lahir dari pendidikan-pendidikan yang menjadi masif pasca politik etik, ya. Jadi tidak semua tentu saja, karena ada juga yang tamatan dari luar, tetapi kita harus lihat bahwa politik etik merupakan sebuah gerbang untuk menciptakan kelas menengah Indonesia yang kemudian menjadi penggerak utama dari Sumpah Pemuda. Nah, disebut golden moment karena memang sejak tanggal, terutama dimulai dari 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 itu, perintisan jalan menuju persatuan Indonesia itu sudah dimulai dengan Kongres Pemuda pertama. Ya. Kongres Pemuda pertama ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana petanya dari berbagai ragam. Ya. Muhammad Tabrani dari Jong Java, lalu nanti didukung oleh anggota panitia lainnya seperti Sunarto juga dari Jong Java, Paul Pinontoan dari Jong Sulawesi, lalu Jamaluddin Adinegoro dari JSB Sumatera, ya, Jong Sumatera Nesbon, lalu Suwarno dari Jong Java, ya, Bader Johan dari JSB Sumatera, ya, Jan Solahuai dari Jong Ambon. Ini Kongres Pemuda pertama, ya, tahun 1926. Kongres ini berhasil mendatangkan organ-organ muda Hindia Belanda, ya, antara lainnya Jong Java, JSB, Jong Ambon, Sekar Rukun, JIB, lalu Jong Minahasa, Jong Batak, Pemuda Teosofi. Nah, ini sebenarnya Teosofi juga punya kontribusi yang sangat besar, karena hampir semua ikut dalam pergerakan pemuda itu dalam tanda kutip dicarakan oleh Teosofi, ya. Ini perlu kita lacak sebenarnya, kalau Teosofi itu punya kontribusi yang cukup besar dalam merintis kemerdekaan Indonesia. Sebagai salah satu pembicara adalah Paul Pinontoan, yang dalam presentasinya itu dia merumuskan tentang kewajiban agama dalam pergerakan kebangsaan, ya. Paul Pinontoan dari Jong Solebes, ya, lalu dia mengusulkan perlunya semua organisasi etnis disatukan dalam satu badan sentral, ya. Jadi idealisme untuk menyatukan semua organisasi ini juga terutama dimiliki oleh Muhammad Tabrani, ketua panitia Kongres pertama ini, ya. Ini orang wartawan, orang Madura, ya, dan sangat progresif sekali. Dan dia juga aktivis Jong Java. Menurut Tabrani, Kongres pertama ini harusnya
sudah bisa menghasilkan katakanlah yang kemudian kita sebut Sumpah Pemuda itu impiannya sangat besar sekali. Bagaimana semua bersatu untuk katakanlah merumuskan ya visi pergerakan menuju Indonesia merdeka itu ya. Nah, sayang sekali memang di Kongres pertama itu cita-cita pembentukan badan sentral tidak tercapai ya. Jadi mimpi besar dari Muhammad Tabrani agar dihasilkan semacam Sumpah Pemuda itu gagal terrealisasi, sehingga beliau pada akhirnya harus mendapatkan beasiswa untuk ikut studi jurnalistik di Jerman, sehingga beliau tidak pergi, tapi penitia tidak dibubarkan ya. Jadi status Muhammad Tabrani sebagai ketua panitia Kongres 1 itu ya kelihatannya tetap berjalan ya. Tapi kita lihat meskipun Tabrani ikut ke Jerman, tapi semangatnya itu tetap ada sampai dengan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung tanggal 27 sampai 29 Oktober 1928. Itu kontribusi M. Tabrani masih terlihat di situ ya. Terutama dalam pidato Muhammad Yamin, di perdebatan dengan Muhammad Yamin itu mulai dari Kongres Pemuda pertama tahun 26, di mana Muhammad Yamin berpidato tentang kemungkinan bahasa-bahasa dan kesusastraan di masa depan. Ini tema pidatonya Muhammad Yamin, dan Muhammad Yamin menggagas bahwa bahasa Melayu akan menjadi bahasa persatuan. Nah, gagasan ini sebenarnya tidak bermasalah ya, karena pada waktu itu memang yang dikenal bahasa Melayu. Tetapi gagasan ini lalu langsung dibantah atau didebat oleh Muhammad Tabrani. Pokok debat dari Tabrani adalah bahwa penggunaan frasa bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan itu mengganggu gitu ya. Nah, menurutnya kalau kita sudah berbicara tentang bangsa Indonesia, maka dengan sendirinya ada bahasa Indonesia ya. Karena ini kan negara yang belum terbentuk ya. Jadi kalau kita sudah bicara bangsa Indonesia, berarti bahasa sudah harus bahasa Indonesia. Jadi tidak mungkin bangsa Indonesia tetapi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Nah, argumen Tabrani ini kemudian nanti diterima, dan itulah sebabnya dimasukkan dalam salah satu rumusan Sumpah Pemuda ya, sebagaimana saat ini kita ketahui ya, yaitu berbahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 27 Oktober 1928, hari pertama dari Kongres itu dilakukan di Katholieke Jongenlingenbond. Ya, jadi katakanlah di sekretariatnya ya, atau Asosiasi Pemuda Katolik, ya, Persatuan Pemuda Katolik, atau sekarang di lapangan Banteng. Ya. Nah, tanggal 27 itu hari Sabtu. Jadi pembukaan Kongres itu dan hari pertama pelaksanaannya itu di Sekretariat Pemuda Katolik. Nah, besoknya karena hari Minggu sehingga gunakan untuk misa, maka tempat penyelenggaraan itu lalu dipindahkan ke Indonesische Schoolbus ya, di Jalan Keramat Raya 106, yang sebenarnya merupakan kos-kosan ya, para penggerak termasuk Amir Syarifuddin dan teman-temannya, kos-kosan di sini yang merupakan milik dari Si Kong Leong ya. Nah, gedung atau rumah ini memang sudah sering digunakan untuk diskusi-diskusi pemuda ya. Para pelopor pada waktu itu kebanyakan menyelenggarakan diskusi di kos-kosan ini sejak tahun 1910 sebenarnya ya. Jadi sudah jauh sebelum 1924, karena di sini tinggal para pemuda-pemuda progresif ya, yang menjadi tulang punggung pergerakan nasional waktu itu. Maka diskusi-diskusi pergerakan sering dilakukan di kos-kosan ini. Pada tiap Kongres 2 pun didiskusikan ya, dan dibentuk di sini di kos-kosan ini ya, rumahnya Si Kong Leong ini ya.
Lalu panitia kongres itu dibentuk pada tanggal 3 Mei. Ya. Jadi cukup persiapannya cukup panjang. Ya. Kongresnya 28 Oktober, tapi panitia sudah dibentuk dari tanggal 3 Mei dan kemudian dievaluasi lagi untuk memastikan agenda-agendanya pada 12 Agustus 1928. Nah, lantaran sering digunakan sejak tahun 2010 itulah, maka tahun 1927 mereka menamainya sebagai Klub Indonesia, Indonesische Clubis, ya. Ya, seperti sudah dikatakan rumah kos-kosan, dan mereka yang tinggal di situ Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, ya, orang-orang menjadi tulang punggung pergerakan nasional pada waktu itu. Nah, setelah merdeka, yaitu tahun 1974, rumah tersebut ditetapkan sebagai Museum Pemuda oleh Gubernur Jakarta pada waktu itu, Bang Ali Sadikin. Sekarang sangat bagus sekali. Saya kira Anda bisa berkunjung ke Keramat Raya, bisa masuk ke Museum Pemuda itu, bisa tahu kamar kos-kosan, ruangnya Amir Syarifuddin di mana, Muhammad Yamin di mana, itu bisa lihat, dan bagaimana pemuda-pemuda itu artinya dinamika, ya, dari tempat kos-kosan itu dan para pergerakan, ya, pemuda bisa terlihat di museum itu. Oke, kita kembali ke 28 Oktober 1928, itu momentum historis yang sangat berharga, tidak saja karena Sumpah Pemuda diikrarkan, tetapi juga ini saat dimana hari lagu kebangsaan Indonesia Raya juga pertama kali diperdengarkan, dan lahirlah poin dari Sumpah Pemuda yang kita tahu itu, yaitu berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, yaitu Indonesia. Ini memang kristalisasi yang padat dan bagus sekali. Ini jasanya Muhammad Yamin. Ya, jadi sebenarnya rapat itu tidak merumuskan poin per poin seperti ini, ya. Rapatnya memang membahas berbagai pidato, masukan macam-macam itu, lalu Muhammad Yamin lah yang merumuskannya dalam 3 poin yang padat sekali itu, dan kemudian dibacakan sebagai hasil dari Sumpah Pemuda. Nah, substansi pembahasan Kongres itu memang menghasilkan hal-hal yang kemudian kita kenal dan sebagai rumusannya Yamin itu, ya, yaitu ikrar Sumpah Pemuda, ya. Nah, kita tahu bahwa selain ikrar Sumpah Pemuda itu juga tadi sudah disebutkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, itu dinyanyikan pertama kali, ya, di tempat ini, ya. Karena Kongres itu juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Belanda, maka lagu itu hanya diperdengarkan lewat biola, ya. Jadi tidak dinyanyikan, syairnya tidak dinyanyikan, tetapi hanya dimainkan lewat biola. Nah, kita harus catat juga bahwa replika lagu itu yang setelah merdeka menjadi lagu kebangsaan itu direkam di piringan hitam oleh Joachim Tian, ya. Joachim Tian ini kemudian setelah merekamnya lalu diedarkan sehingga diperdengarkan pada setiap pertemuan pemuda. Anda tahu kalau setiap pertemuan pemuda diputarkan lagu itu, roh perjuangannya itu menggelora, gitu, ya. Jadi saya kira betul-betul di mana-mana kalau dinyanyikan ikatan persatuan, semangat berjuang, bergelora di dada para pemuda untuk berebut kemerdekaan. Artinya sejak ikrar Sumpah Pemuda itu, lalu lagu Indonesia Raya sudah menjadi lagu wajib, ya, yang diperdengarkan pada setiap pertemuan pemuda, ya. Tentu spirit lagu itu telah menyatu, ya, dalam darah dan daya juang dari para pemuda pergerakan kebangsaan. Nah, penting juga dicatat bahwa pembaca teks Sumpah Pemuda atau ikrar Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober itu adalah seorang perempuan pejuang, ya, bernama Yohana Masdani Tambunan. Yohana Tambunan, ya, waktu itu dia masih SMA, ya. Bayangkan SMA sudah terlibat dalam pergerakan, dan
Ya dia nanti menikah dengan Mas Dhani, makanya dia namanya adalah Yohana Mas Dhani Tambunan, ya, orang Manado, ya, dari Jong Sulawesi. Ya, kita dipanggil Bing Jo, ya. Jadi kalau ini saya dengar ini pertama kali di Papua, ya, Bung dan Bing. Bung untuk laki-laki dan Bing untuk perempuan, ya. Jadi katakanlah Bing Jo, ya, tercatat juga sebagai aktivis pergerakan kebangsaan yang hadir pula dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi kita lihat berarti perjuangannya kontinu, ya, tidak hanya dari 28 tapi sampai 45 namanya masih tercatat. Nah, dia sebagai aktivis dan pejuang, karena itu ya dalam perjuangan dan aktivitasnya itulah dia menemukan jodohnya yang apa namanya, yaitu Mas Dhani, ya, yang kemudian menjadi namanya Yohana Mas Dhani Tambunan itu, ya. Nah, di sini kita mendapati peran perempuan dalam perjuangan. Ini perlu dicatat supaya kita tidak mengabaikan perempuan. Makanya saya tidak setuju kalau kita sebut founding fathers, ya, bangsa ini. Saya sebut dengan founding parents, karena memang yang mendirikan bangsa ini tidak hanya laki-laki, ya, tapi laki-laki dan perempuan, ya. Nah, khususnya dalam Kongres Sumpah Pemuda 28 ini, Wage Rudolf Supratman ini ya bisa dibayangkan orangnya kayak apa, ya. Tapi dia mencatat dengan jelas, dengan detail, ada 10 orang perempuan yang hadir di dalam Kongres Sumpah Pemuda ini, yaitu Nona Tumbel, Nona Purno Mowulan, Siti Sundari, Suwarni Pringgodigdo, ya, lalu Dien Pentau, Orpa Palo, ya, dan ya sebagainya. Orpa Palo ini dari Papua, ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa peran aktif dari para pejuang perempuan pertama kali menguak di forum Kongres kedua ini, dan sekali lagi atas kejelian dari Wage Rudolf Supratman yang mencatat, ya, nama-nama itu. Nah, ini penting kita perhatikan agar tidak mengabaikan keterlibatan perempuan dalam perjuangan kebangsaan, ya. Tidak berlebihan bila dalam catatan Bing Yohana Mas Dhani Tambunan, ya, pembaca Ikrar Sumpah Pemuda itu, dia menulis demikian: roda revolusi Indonesia tidak dapat berjalan tanpa wanita, ya. Ini saya kira peran yang sangat penting sekali, sebuah ingatan yang sangat penting sekali supaya kita berbicara itu, ya, harus mengingat bahwa sejak awal perempuan telah berkontribusi sangat penting, ya, dalam pergerakan kemerdekaan. Kongres Pemuda II itu dihadiri oleh 70-an orang dari berbagai organisasi dan berbagai etnis, ya. Ini penting kita catat supaya kita persatuan kita tuh jangan tersegmentasi, ya, merasa paling berjasa dan yang lain tidak berjasa. Itu berbahaya sekali. Kita harus jiwa Sumpah Pemuda yang mempersatukan semua itu harus betul-betul mendarah daging, ya. Berapa yang bisa disebutkan, misalnya Arnold Mononutu, Dien Punto, dan J.O. Mandani dari Jong Sulawesi, lalu Dr. Pittsper, J.O. Tambunan, dan Van der Plas, perwakilan pemerintah Belanda tadi, ya. Lalu W.R. Supratman dari Jong Java, Nona Tumbel, Johannes Lemena, itu merupakan panitia kongres, ya, dari Jong Ambon. Lalu Senduk, itu juga panitia kongres dari Jong Celebes. Lalu Aitai Karubaba dari Papua, Poreu Abder Ohe juga dari Papua, Gede Raka Sukawati dari Bali, dan dari etnis Tionghoa juga hadir, misalnya Sikong Leong, ya, pemilik rumah, lalu Kwi Tiang Hong dari Jong Sumatera, Oi Kai Siang dan John Lau Chuan Hock, serta Cho Chien Kui, ya. Nah, saya sebenarnya penasaran dengan para pemuda
Papua ya, yang hadir dalam Kongres Pemuda, karena dalam buku-buku sejarah kurang disebutkan ya, kurang muncul. Saya penasaran karena ini menurut saya ini kontribusi penting, karena biasanya kan ada yang bilang bahwa lo Papua kan tidak ikut deklarasi kemerdekaan, Papua tidak hadir ikut di Indonesia, jadi baru ada setelah Indonesia merebut ya. Itu ungkapan-ungkapan yang buta sejarah ya. Jadi setelah menemukan bahwa ternyata ada orang Papua ikut dalam Kongres Sumpah Pemuda, wah ini penting sekali ya. Jadi saya penasaran dengan para peserta ini, pemuda-pemuda Papua yang ikut dalam Kongres Sumpah Pemuda itu, yaitu Aitai Karubaba dan Poreu Abner Ohe ya. Karena saya ingin mengetahui bagaimana keadaan mereka sekarang ya. Nah, lalu saya menemukan di Kabar Papua ya, berita koran lokal di Papua, itu disebutkan bahwa sebenarnya terdapat 3 orang Papua yang hadir dalam Kongres Sumpah Pemuda 1928 itu. Selain nama yang telah disebutkan tadi, juga ada Po Orpa Palo ya. Nah, rupanya Poro Ohe dan Orpa Palo itu adalah pasangan suami istri ya. Jadi mereka datang itu sebagai suami istri yang berasal dari Sentani ya, Kabupaten Jayapura. Nah, keduanya adalah orang tua dari Ramses Ohe ya, yang saat ini sebagai Ondo Afi besar di Waena ya. Sedangkan Baitawi Karubaba itu berasal dari Serui. Berapa waktu lalu, atau berapa tahun, 1 atau 2 tahun lalu ya, Ramses sempat diwawancarai di TV, saya lupa TV mana ya, tapi wah semangatnya masih sangat kuat sekali ya, nasionalismenya sangat hebat sekali Ramses ya. Saya sendiri bercita-cita untuk kalau ke Jayapura bertemu, tapi tahun lalu sebenarnya ke Jayapura, tapi saya tidak sempat ya. Bahkan sebenarnya 3 tahun lalu saya sempat di Waena, kegiatan di Bruderan Waena, tapi waktu itu saya belum tahu dapat informasi tentang Ramses ya. Saya kira kalau dalam waktu-waktu dekat ini kalau saya ke Jayapura, saya pasti prioritaskan untuk ketemu beliau. Dan dari portal Kompasiana, tulisan dari Kompasioner Darmin Alexander ya, pada tanggal 27 Oktober 1912, dia menyebutkan bahwa Dandim Yapen Waropen, Letnan Kolonel Infanteri Dedi Iswanto, pada masa itu tentu saja, pada tahun 2010-an itu, pernah melakukan penelusuran untuk menemukan tokoh-tokoh yang penting ini ya, tokoh-tokoh Kongres Pemuda Papua ini ya. Nah, melalui keluarga dan kerabat, ia lalu sempat mengunjungi makam dari Aitai Karubaba di Kampung Rondepi, Pulau Urfarari, Distrik Kepulauan Ambai. Nah, Daman juga menyebutkan adanya perencanaan pemudaran dari batu nisan Aitai sebagai pengakuan dan penghargaan atas jasa dan keterlibatannya menjadi pelaku sejarah ya. Ya, sayangnya saya belum dapat konfirmasi apakah sudah sempat dibuat pemugaran ya. Saya pikir barangkali seharusnya orang-orang ini diberi penghargaan sebagai pahlawan ya, karena mereka ikut ya dalam deklarasi ikrar Sumpah Pemuda. Itu menurut saya menjadi katakanlah peletakan batu pertama tentang adanya Indonesia. Ini fondasi penting bagi lahirnya Indonesia. Nah, selain Ondo Afi, kita kembali ke Ramses Ohe. Itu dia juga dikenal sekarang ya, posisinya sekarang itu sebagai Ketua Barisan Merah Putih BMP ya. Bukan baru sekarang, sudah demikian lama dia menyandang posisi ini ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana nasionalismenya itu luar biasa, karena dia ahli waris dari bapak mamanya yang hadir dalam Kongres Pemuda 1928 itu ya. Beliau juga disebutkan sebagai salah seorang saksi sejarah penetapan pendapat rakyat Papua atau Papera pada tahun 1969 ya. Nah, dengan demikian Ramses menjadi tokoh penting ya. Tidak saja karena ahli waris dari
apa namanya, Oreo dan Orpa, tetapi juga sebagai pelaku sejarah langsung ya. Dari kabar Papua yang tadi saya sebutkan itu mengutip Ranses yang menyatakan bahwa banyak warga asli Papua yang tidak mengetahui adanya partisipasi atau keterlibatan pemuda Papua di dalam Kongres Sumpah Pemuda ya. Jadi menurutnya para pemuda Papua ini kurang memahami sejarah lahirnya bangsa Indonesia ini yang di dalamnya sudah dihadiri oleh orang Papua ya, para pemuda Papua ya. Jadi dari sini kita berharap. Nah, dari sini kita berharap bahwa Sumpah Pemuda itu melibatkan beragam dari suku, agama, apa namanya, gender, ya etnis ya. Jadi di sini setiap mereka Sumpah Pemuda kita harus merayakan fondasi berbangsa dan bernegara, merayakan persatuan dan persaudaraan kebangsaan ya. Karena itu menurut saya seharusnya setiap tanggal 28 kita rekatkan kembali persatuan dan persaudaraan kebangsaan itu ya. Jadi setiap memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita juga menurut saya harus mengingat rayakan para tokoh-tokohnya yang berasal dari berbagai latar suku, agama, ras, ya, bahkan gender tadi ya. Ada Bung Bung, ada Bing Bing, ada ras, bahkan ada Jawa, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, Tionghoa, dan sebagainya ya. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Teosofi, ya, dan sebagainya. Jadi sangat banyak sekali. Kita harus mensyukuri betapa tanpa jasa mereka, Indonesia merdeka mungkin masih sebuah cita-cita tok, atau mungkin juga tidak menjadi seperti Indonesia saat ini. Ya. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah sebuah momen emas untuk menjadi Indonesia. Sebuah fondasi yang sangat kokoh bagi proklamasi Indonesia. Karena itu ya saya tidak heran ketika apa namanya dalam rumusan Pancasila Bung Karno itu persatuan dan kesatuan menjadi yang pertama ya. Nah, tapi oke, itu fase ketika proklamasi atau menjelang proklamasi. Hari ini kita rayakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itulah Indonesia.